teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eni Auluddin dengan NIM 220404502011 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah teori-teori kepribadian, nah, saya akan mengambil materi dari psikologi analisis Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung. Nah, pada materi pertama, biografi dari Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang tokoh ikonik dalam dunia psikologi. Ia lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia yang kini merupakan bagian dari Republik Ceko. Keluarganya pindah dari Wina, Austria saat ia masih muda, dan kota tersebut menjadi tempat tinggal sepanjang hidupnya. Freud mendapatkan pendidikan kedokteran di Universitas Wina. Ia lulus pada tahun 1881 dan kemudian mengkhususkan diri dalam neurologi. Selanjutnya, pada tahun 1885, ia memperoleh gelar doktornya dengan mulai berpraktik sebagai dokter. Namun, prestasi terbesar Freud tidak hanya terletak pada pendidikannya dalam kedokteran, melainkan pada pengembangan teori psikologi analisis yang mengguncang dunia ilmu jiwa. Pada awal tahun 1890-an, Freud mulai mengembangkan konsep-konsep utama yang menjadi dasar psikoanalisis, termasuk id, ego, superego, dan mekanisme pertahanan psikologis seperti represi. Salah satu konsep yang paling terkenal yang ia perkenalkan adalah analisis mimpi sebagai jendela ke dalam alam bawah sadar. Buku karyanya yang paling berpengaruh yaitu The Interpretation of Dreams atau Interpretasi Mimpi yang diterbitkan pada tahun 1900. Dalam karirnya sebagai psikoanalisis, Freud mempraktikkan terapi psikoanalitik. Terapi ini melibatkan pasien berbicara secara bebas untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan mimpi mereka. Sementara analisis bekerja untuk mengidentifikasi aspek alas bawah sadar yang mungkin mempengaruhi masalah klien. Freud juga mengembangkan teori penting tentang perkembangan seksual manusia, termasuk konsep kompleks Oedipus dan kompleks ekstra yang menggambarkan hubungan anak dengan orang tua mereka selama masa perkembangan. Selanjutnya, pada tahun 1938, di tengah penganiayaan Nazi di Austria, Freud melarikan diri ke Inggris, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Warisannya dalam dunia psikologi tetap kuat dan terus mempengaruhi pemahaman manusia tentang psikologi. Walaupun beberapa aspek dari teorinya telah mengalami kritik dan revisi selama bertahun-tahun, Sigmund Freud ini tetap menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah jiwa ilmu jiwa. Juga memperkuat pemikiran psikoanalisisnya dengan menulis 3 Essays on the Theory of Sexuality yang menjelaskan perkembangan seksual yang tidak normal dan normal dari masa kanak-kanak hingga masa pubertas. Freud terus menulis berbagai makalah tentang agama, literatur, kebiasaan seksual, biografi, seni patung, masa prasejarah, dan topik lainnya. Pada tahun 1908 dan tahun-tahun berikutnya, beberapa karyanya termasuk Passive Action and Realization Practice, yang dimana ini tuh ada di tahun 1907, dan Sleep, Sexual Morality dan Modern Nervous 1908. Pada tanggal 23 September 1939, Freud meninggal dunia setelah menelan beberapa dosis morfin yang mematikan yang diminta dari dokternya. Selanjutnya, konsep dasar filosofi Sigmund Freud. Sigmund Freud mencakup beberapa aspek penting yang membentuk landasan psikoanalisis. Yang pertama, alam bawah sadar. Freud menegaskan bahwa alam bawah sadar merupakan komponen kunci dalam pemahaman perilaku manusia.
Ia menganggap bahwa banyak dorongan, keinginan, dan konflik yang memotivasi perilaku manusia berakar dari dalam alam bawah sadarnya. Ini mencangkup pengaruh warisan filogenetik yang berakar dalam pengalaman generasi-generasi sebelumnya. Yang kedua, ambang kesadaran. Freud membagi pikiran manusia menjadi 3 lapisan utama dengan ambang kesadaran atau preconscious sebagai yang kedua. Isi ambang kesadaran berasal dari berbagai sumber, termasuk persepsi alam sadar dan imajinasi alam bawah sadar, serta ide-ide dan informasi dalam ambang kesadaran dapat berlari ke kesadaran atau kembali ke alam bawah sadar, tergantung pada perhatian dan kebutuhan individu. Yang ketiga, alam bawah sadar. Alam sadar adalah lapisan mental yang langsung tersedia bagi individu. Inilah tempat individu mengenali realitas dan berinteraksi dengan dunia luar. Kesadaran beroperasi dengan prinsip realitas dan individu dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia nyata. Yang keempat, struktur psikis. Konsep dasar ini mencangkup model struktur psikis Freud yang terdiri dari id, ego, superego. Id mewakili dorongan dan naluri dasar, ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas, dan superego adalah penyimpanan norma dan nilai moral. Yang kelima, prinsip kesenangan dan kenyataan. Freud memperkenalkan prinsip kesenangan yang mengatur id dalam mencari kepuasan tanpa peduli pada waktu, tempat, atau moralitas. Ego sebaliknya beroperasi dengan prinsip kenyataan, mempertimbangkan tuntutan id dan realitas. Adapun struktur kepribadian, yang pertama, id. Id adalah sifat bawaan yang dimiliki manusia sejak lahir. Ini adalah aspek biologis dan emosional dalam kepribadian manusia. Id berfungsi untuk mengejar dorongan naluri dan beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan mencapai kenikmatan. Id tidak membedakan antara kenyataan dan hayalan dan tidak memperhatikan hambatan atau konsekuensi dalam mencapai tujuannya. Id dapat dianggap sebagai sumber energi penggerak tingkah laku manusia. Yang kedua, ada ego atau das Ich. Ego muncul ketika individu mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Ini adalah aspek biologis dari kepribadian yang berfungsi untuk menghubungkan dorongan-dorongan dari id ke realitas luar. Ego membedakan antara hayalan dan realitas, mengendalikan konflik antara dorongan dan tuntutan sosial, serta beroperasi berdasarkan prinsip kenyataan. Ego mencoba mengendalikan dorongan dari id yang tidak sesuai dengan realitas atau norma sosial. Dan yang ketiga ada superego. Superego ini adalah unsur moral dan keadilan dalam kepribadian manusia. Ini dipengaruhi oleh norma sosial, nilai tradisional, dan nilai kemasyarakatan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Superego ini lebih berfokus pada kesempurnaan dan moralitas daripada kesenangan hidup. Individu yang sehat mampu mengintegrasikan dan menjaga keseimbangan antara lapisan kesadaran dan alam bawah sadar mereka. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan bisa mengakses informasi dari alam bawah sadar secara produktif. Yang kedua ada individuasi. Proses individuasi adalah proses atau upaya untuk mencapai kesadaran diri yang lebih dalam dan mengembangkan potensi pribadi yang sejati. Orang yang sehat akan berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri, bukan sekedar mengikuti norma-norma dan ekspektasi sosial. Selanjutnya ada pribadi yang tidak sehat. Orang yang tidak sehat mungkin mengalami pemisahan yang signifikan antara lapisan kesadaran dan alam bawah sadar mereka. Hal ini dapat mengarah pada konflik internal yang tidak selesai. Dan juga individu yang tidak sehat mungkin mengalami konflik dan ketidakseimbangan yang signifikan terkait tipe kepribadian seperti dominasi berlebihan, ekstrovert atau introvert yang mengganggu keseimbangan psikologisnya. Serta orang yang tidak sehat dapat memiliki hubungan sosial yang tidak seimbang seperti ketergantungan yang berlebihan pada orang lain atau isolasi sosial yang ekstrem. Materi kedua yaitu teori psikologi analitik Carl Gustav Jung.
Carl Gustav Jung dilahirkan di Kitzbühel, Swiss pada tahun 1875. Ayahnya adalah seorang pemuka agama Protestan. Awalnya, Jung sangat tertarik untuk mengejar studi di bidang arkeologi, tetapi kondisi keluarganya tidak mendukung minat tersebut. Jung kemudian mendaftar di Universitas Basel dan memilih spesialisasi psikiatri dalam bidang kedokteran. Setelah lulus dari Basel, ia menjadi asisten medis di sebuah klinik di Burgosoli, Zurich, di mana ia mengembangkan keterampilan medisnya bersama Eugène Bleuler. Selain itu, ia juga belajar paruh waktu di Paris di bawah bimbingan Pierre Janet, yang memberinya banyak inspirasi untuk penelitiannya di bidang psikiatri, termasuk teori ketidaksadaran. Jung tidak dapat dipisahkan dari peran Sigmund Freud. Freud memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pandangan Jung. Kedua ilmuwan ini memiliki minat yang sama dalam dunia alam bawah sadar yang akhirnya membawa mereka bekerja sama dalam mengembangkan teori tersebut. Pada tahun 1909, Freud dan Jung pergi bersama ke Universitas Clark, yang dimana mereka diundang untuk memberikan serangkaian ceramah. Ini mengarah pada pembentukan Asosiasi Psikoanalitik Internasional pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Jung hingga tahun 1914. Namun hubungan mereka akhirnya retak karena perbedaan prinsip, terutama terkait dengan penolakan Jung terhadap teori Freud tentang pemenuhan keinginan atau seksualitas infantil, serta prinsip-prinsip analitis Freud yang dianggap terlalu memihak dan personalitik. Akibat perpecahan ini, Jung mengembangkan prinsip-prinsip psikologi yang berbeda dari teori Freud. Selanjutnya, konsep dasar. Jung dikenal karena mengembangkan konsep dasar yang unik dan beragam dalam filosofi dan psikologi. Nah, ada pun beberapa konsep dasar filosofi Carl Gustav Jung. Yang pertama, arketip. Salah satu konsep yang paling terkenal yang dikembangkan oleh Jung adalah arketip. Jung percaya bahwa ada struktur bawaan dalam pikiran manusia yang mencangkup gambaran, simbol, dan ide-ide universal yang muncul secara alami di berbagai budaya dan waktu. Yang kedua, unsur kolektif. Jung mengusulkan bahwa selain pikiran individual, ada juga tingkat yang lebih dalam yang disebut unsur kolektif. Ini adalah reservoir pikiran-pikiran bersama yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Ketiga, proses individuasi. Jung mengembangkan konsep individuasi yang merupakan proses evaluasi diri yang bertujuan untuk mencapai kesatuan, integritas, dan keseimbangan psikologis. Proses ini melibatkan eksplorasi dan pemahaman diri yang lebih dalam, mengintegrasikan berbagai aspek kepribadian, dan mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi. Selanjutnya, kompleks. Jung memperkenalkan kompleks yang merupakan struktur psikologis yang terdiri dari ide, emosi, dan pengalaman yang terkait dengan tema tertentu. Kompleks dapat memiliki dampak yang kuat pada perilaku seseorang dan dapat berkembang sepanjang hidup. Memahami kompleks adalah kunci untuk menjalani proses individuasi. Struktur kesadaran. Yang pertama ada fungsi jiwa. Fungsi jiwa ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yang 2 rasional yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2-nya irasional yaitu pendirian dan intuisi. Dalam fungsinya, rasional bekerja dalam penilaian berdasarkan pikiran, menilai atas dasar yang benar dan yang salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar menyenangkan dan tak menyenangkan. Yang kedua, sikap jiwa. Sikap jiwa ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar maupun ke dalam, dan demikian pula arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar maupun ke dalam. Yang artinya di sini tiap orang menggadangkan orientasi terhadap dunia sekitarnya, namun dalam cara menggadangkan orientasi itu, orang yang satu berbeda dari yang lainnya. Jadi berdasarkan atas sikap jiwanya, manusia dapat digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu manusia yang ekstrovert dan introvert. Yang ketiga, tipologi Jung, yaitu kehidupan alam tak sadar.
yaitu berlawanan dengan kehidupan alam sadar. Jadi, orang yang kesadarannya bertipe pemikir, maka ketidaksadarannya adalah perasa. Orang yang kesadarannya ekstrovert atau ketidaksadarannya bersifat introvert. Yang keempat ada persona, ialah cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar atau ke dunia sekitarnya. Jung juga memberi batasan personal sebagai kompleks fungsi-fungsi yang terbentuk atas dasar pertimbangan-pertimbangan penyesuaian atau usaha mencari penyelesaian, tetapi tidak sama dengan individualitas persona itu, yang merupakan kompromi antara individu dan masyarakat, antara struktur batin sendiri dengan tuntutan-tuntutan sekitar mengenai bagaimana seharusnya orang berbuat. Selanjutnya, struktur ketidaksadaran. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi yang berisikan hal-hal yang diperoleh oleh individu selama hidupnya yang meliputi hal-hal yang terdesak atau tertekan dan hal-hal yang terlupakan serta hal-hal yang teramati, yang terpikir dan terasa di bawah ambang kesadaran, kecuali itu juga termasuk dalam lingkungan ini yang dikenal dengan istilah prasadar dan bawah sadar. Alam prasadar merupakan daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan kesadaran yang berisikan hal-hal yang siap masuk ke kesadaran alam bawah sadar ini, yang berasal dari desoir yang berisikan kejadian-kejadian psikis yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan kesadaran kolektif, seperti misalnya yang dapat diingat lagi hal-hal yang tak diolah dan sejenis dengan itu. Yang kedua, ketidaksadaran kolektif mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertemuan jiwa seluruhnya, yaitu pertemuan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terdahulu. Ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas semenjak zaman dahulu di dalam manusia menghadapi situasi-situasi tertentu seperti bahaya perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Jung sendiri merumuskan ketidaksadaran kolektif itu sebagai suatu warisan kejiwaan yang besar daripada perkembangan kemanusiaan yang terlahir kembali dalam struktur-struktur tiap-tiap individu dan membandingkannya dengan apa yang disebut oleh Loverborn, tanggapan mistis kolektif orang-orang primitif. Selanjutnya, pribadi yang sehat menurut Carl Gustav Jung. Yang pertama, individu yang sehat mampu mengintegrasikan dan menjaga keseimbangan antara lapisan kesadaran dan alam bawah sadar mereka. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan bisa mengakses informasi dari alam bawah sadar secara produktif. Yang kedua, Jung mengakui bahwa orang yang memiliki tipe kepribadian yang berbeda atau ekstrovert atau introvert, dan menganggap bahwa kesehatan psikologis adalah tentang menghormati dan menghargai tipe kepribadian seseorang tanpa menekannya. Seorang individu yang sehat akan memahami dan menerima tipe kepribadian mereka dengan baik. Yang ketiga, proses individuasi adalah upaya untuk mencapai kesadaran diri yang lebih dalam dan mengembangkan potensi pribadi yang sejati. Orang yang sehat akan berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri, bukan sekedar mengikuti norma-norma dan ekspektasi sosial. Dan selanjutnya, pribadi yang tidak sehat menurut Carl Gustav Jung. Yang pertama, disosiasi kesadaran dan alam bawah sadar. Orang yang tidak sehat mungkin mengalami pemisahan yang signifikan antara lapisan kesadaran dan alam bawah sadar mereka. Hal ini dapat mengarah pada konflik internal yang tidak selesai. Dan juga individu yang tidak sehat mungkin mengalami konflik dan ketidakseimbangan yang signifikan terkait tipe kepribadian seperti dominasi berlebihan, seperti ekstrovert atau introvert yang mengganggu keseimbangan psikologisnya. Serta orang yang tidak sehat mungkin merasa sulit untuk menjadi diri mereka sendiri dan mungkin merasa terjebak dalam norma sosial atau peran yang ditentukan oleh orang lain. Dan individu yang tidak sehat mungkin kesulitan dalam menghadapi atau mengelola simbol-simbol arketip dan konten alam bawah sadar mereka. Hal ini bisa mengarah pada konflik emosional dan perilaku yang tidak sehat.
Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you.